Baiklah, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Siang, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah, itu juga baik. Alhamdulillah teman-teman, kalau sudah sehat. Apakah kalian sudah makan siang hari ini? Udah, Bu. Sudah, ada yang udah, ada yang belum. Nanti Balkis habis ini makan siang ya. Oke. Baiklah, Ibu presensi terlebih dahulu ya teman-teman. Atas nama Aura Cinta Balkis. Hadir? Hadir. Baik. Nadila, Hadir. Wulandari, Hadir. Marwa, Hadir. Husna, Hadir. Husnia, Hadir. Nadia, Saya. oke. Arum, Hadir, Ibu. oke. Desi, Hadir. oke. Baik, karena sudah pada hadir, ada baiknya kita sebelum memulai pembelajaran kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa tidak dibatasi. Tadi kan kita juga sudah cek kehadiran, terus sudah berdoa dulu. Dari teman-teman, apakah sudah siap untuk mengikuti pembelajaran pada hari ini? Siap. Mantap, bagus sekali teman-teman semangatnya. Nah, di pekan lalu kita kan sudah mempelajari terkait teori asam basa ya teman-teman. Nah, hari ini kita akan mempelajari kelanjutan dari teori asam basa. Yang pertama itu ada identifikasi pH. Nah, di pembelajaran kita hari ini kita akan mempelajari terkait identifikasi pH. Tapi yang pertama kita hanya akan mempelajari untuk pH dari asam kuat saja. Nah, ini pembelajaran kita hari ini ya teman-teman. Identifikasi pH asam kuat. Nah, tujuannya apa teman-teman? Tujuannya itu untuk menentukan konsentrasi ion H+, kemudian menghitung pH larutan asam, dan mengetahui hubungan antara ion H+ dan juga pH berdasarkan perhitungan nanti dari rumus yang akan Ibu sampaikan. Oke. Nah, teman-teman pernah nggak sih kalian itu memeras lemon atau jeruk nipis? Pernah? Pernah, Bu. Pernah merasakannya? Pernah. Rasanya apa? Asam ya, asam. Ya, asam. Nah, betul sekali. Atau kalian juga pernah tidak memeras kain pel yang sudah dicelupkan ke dalam pembersih lantai? Apakah pernah teman-teman? Pernah, Ibu. Pernah ya. Nah, jadi kedua larutan itu adalah salah satu contoh dari larutan asam. Nah, kalau kita lihat lagi ya teman-teman, kan di antara jeruk tadi atau lemon tadi dengan pembersih lantai, kira-kira mana yang asamnya itu lebih kuat? Kira-kira mana? Belum tahu. Nah, baiklah. Nah, dari situ karena kita belum tahu, kita akan mempelajarinya dengan cara mengidentifikasi pH dari rumus berikut. Untuk mengetahui tingkat keasaman tadi kan kita harus mengidentifikasi terlebih dahulu ya pH-nya. Kalian udah tahu belum sih apa itu pH? Jadi pH itu adalah tingkat
Nah, kemarin kan kita sudah membahas ya teman-teman terkait hal ini. Nah, pH itu ada kisarannya antara 0 sampai 14. Kalau 0 sampai 6 itu berarti sifatnya apa? Asam. Kalau 7 berarti bersifat Netral. Jadi pH apa teman-teman? pH adalah Suatu ukuran atau tingkat keasaman ataupun kebasaran dari suatu molekul. Nah, ini perlu diingat ya teman-teman. Nah, pH itu berkisar antara 0 sampai 14. Ini kisaran pH ya. Nah, jadi yaitu ukurannya cuma dari 0 sampai 14. Kalau 0 sampai 6 itu ada yang tahu kalau 0 sampai 6 berarti sifatnya asam atau basa? Asam. Pintar, Marwa. Terima kasih. Oke, kalau 7 itu sifatnya netral. Oke. Nah, kalau 8 sampai 6, maaf ya, 8 sampai 14 itu basa. Oke. Nah, di sini Ibu ada contoh nih. Asam itu ada yang sifatnya kuat dan juga ada yang lemah. Di hari ini kita baru akan mempelajari terkait asam yang kuat untuk mengidentifikasi asam yang kuat. Nah, asam kuat itu dia terionisasi secara sempurna di dalam air. Nah, kunci asam kuat itu adalah dia itu effortnya full, nggak main-main teman-teman. Dia loyalitas. Nah, contoh kecilnya ketika kita memasukkan 100 molekul HCl ke dalam air. Nah, 100 molekul itu akan pecah seluruhnya menjadi ion, terionisasi menjadi ion. Tidak ada lagi yang terbentuk dalam bentuk molekul. Nah, itulah yang dinamakan terionisasi secara sempurna. Oke, lanjut. Nah, perlu diingat ya teman-teman bahwa asam kuat itu tidak semuanya berarti pekat gitu. Larutan pekat itu sama dengan asam kuat, itu tidak menentukan apakah itu asam kuat atau asam lemah. Nah, baiklah Ibu kasih contoh nih, misalnya HCl. Persamaan reaksinya berarti apa? H plus Cl nih. Di sini berarti H plusnya berapa? Berapa teman-teman? H plusnya? Ya, 1. Benar sekali. H plusnya 1. Nah, berarti valensi dari HCl itu adalah 1. Oh ya, maaf Ibu lupa tadi. Jadi kan H plusnya 1 ya teman-teman. Nah, dari reaksi ini kita mengetahui bahwa satu molekul HCl itu menghasilkan 1 ion H+. Nah, ion H+ ini berarti valensinya juga 1. Nah, valensi asam di sini ditandai dengan simbol seperti ini ya teman-teman. Nah, valensinya adalah 1 karena ion yang terbentuk dari HCl ini tadi adalah 1 ion H+. Oke, nah untuk mengetahui bagaimana nilai H+ ini tadi, kita kan masukkan rumus. Nah, rumusnya ini untuk mencari H+, ini adalah valensi sam dikali dengan molaritas. Nah, di soal itu biasanya sudah diketahui molaritas dari larutan yang akan kita tentukan pH-nya. Nah, misalnya seperti ini ya, teman-teman. HCl. Nah, HCl itu persamaan reaksinya H plus Cl min. Nah, berarti dari reaksi ini kita ketahui bahwa HCl itu menghasilkan berapa ion H+, teman-teman? 1 ion. Berarti
valensi yang hapusnya itu adalah 1. Nah, oke, sebentar. Ini sepertinya oke, 1 ya teman-teman. Nah, contoh lain misalnya H2SO4. H2SO4 berarti persamaan reaksinya adalah 2H plus SO4 2 min. Oke, berarti valensinya atau ion H+ yang dihasilkan dari H2SO4 adalah berapa? 2. Nah, gitu ya teman-teman. Nah, HCl ini adalah salah satu contoh dari asam monoprotik. Asam monoprotik. Karena ion yang dihasilkan itu adalah 1. Dan kemudian yang di H2SO4 ini adalah asam poliprotik. Asam poliprotik. Oke. Nah, oke, baiklah, karena ini sudah kita ketahui nih jenis dari asam monoprotik, asam poliprotik. Kemudian sekarang saatnya kita masuk ke rumus untuk mengetahui H+ dari si molekul ini tadi. Nah, H+-nya rumus H+ adalah valensi dikalikan dengan molaritas. Molaritas ini biasanya sudah diketahui di soal, teman-teman. Sudah ada dari larutan atau molekul yang akan kita identifikasi pH-nya. Nah, misal HCl ini tadi teman-teman, HCl kan tadi ion H+-nya atau valensinya tadi berapa teman-teman? 1. Ya, benar sekali. Nah, ini contohnya misal HCl-nya 0,01 m atau 0,01 molar. Nah, molarnya berarti 0,01. Nah, 1 kali 0,01 berarti 0,01 ya. Nah, 0,01 kita rubah ke bentuk ionnya, berarti menjadi 10. Untuk ionnya dalam bentuk pangkat 10 minus 2. Nah, untuk mengetahui ini belum selesai, ini baru sampai di cara mengetahui H+-nya, ya, H+-nya teman-teman. Sekarang karena kita tujuannya adalah untuk mengetahui nilai pH-nya tadi. Oke, dan terlihat sebelah sini. pH-nya rumusnya itu adalah min log H+. Nah, berarti tinggal kita substitusikan ke dalam rumus. Nah, H+-nya tadi berapa teman-teman? 10 pangkat min 2. 10 pangkat min 2. Berarti pH-nya adalah min log dari 10 pangkat min 2 adalah 2. Nah, jadi kesimpulannya pH dari HCl 0,01 m adalah 2. Oke. Sudah paham? Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Belum ya? Sudah paham ya? Udah bisa Ibu hapus belum ya teman-teman? Udah, Bu. Oke, Ibu hapus ya. Oke. Nah, ini contoh lainnya, misalnya tadi H2SO4. Menentukan pH dari larutan H2SO4 0,01 m. Nah, tadi kita sudah ketahui nih bahwa
H2SO4 tadi menghasilkan berapa ion? 2. Ya, jadi ianya 2. Kita masukkan ke rumus statusnya ya teman-teman. Valensi dikalikan molar. Valensi tadi adalah 2. Molarnya berarti berapa teman-teman? 0,01. 0,01. Nah, 2 dikali 0,01 adalah 0,02. 0,02. Nah, ini nih, tinggal kita masukkan ke dalam rumus kita tadi. Berarti 0,02 kalau dirubah ke dalam bentuk pangkat berarti 2 kali 10 pangkat 2. ya, kita tuntas. Nah, teman-teman terima kasih ya. Lalu 10 pangkat minus 2. Nah, berarti lognya kita masukkan 2 dikali 10 pangkat minus 2. Kita tinggal masukkan ke dalam rumus pH. Teman-teman. Baiklah ya teman-teman, kita lanjutkan untuk mencari pH-nya. Nah, yang tadi 2 ditambah lognya 10 pangkat minus 2. Berarti min log 2 itu berapa teman-teman? Min log 2 min 0,3. Min 0,3. Nanti min log 10 minus 2 berarti berapa? 2. Jadi min 0,3 dikurang 2 berarti 1,7. Jadi pH dari larutan H2SO4 dengan 0,01 molar, pH-nya berapa teman-teman? 1,7. Dimasukkan ke dalam rumus 2 dikali 10 pangkat dengan 2. Nah, berarti sama dengan log 2. Ya, ini min log 2 kan min 0,3. Log 10 pangkat minus 2 adalah minus 2. Oke. Berarti 0,3 plus 2 plus 2. Turunkan min 0,3 plus 2. Berapa teman-teman? Min 0,3 plus 2 1,7. Nah, kita bisa lihat bahwa HCl dengan 0,01 molar dengan H2SO4 0,01 molar itu memiliki pH yang berbeda. Padahal molarnya itu sama 0,01 molar. Ini pH-nya ya. Ini pH dari HCl. Ini pH dari H2SO4 0,01 M. Ibu mau kalian coba maju untuk mengerjakan salah satu contoh. Ini kalian lihat apakah kalian sudah paham atau belum? Oke, ini untuk menentukan pH dari larutan
Oke, ini untuk soal dari teman-teman adakah yang bisa jadi perwakilan untuk maju? Marwah. Oke, Marwah. Yeay. Ayo, silakan diselesaikan. Selesaikan Marwah. Ini sudah mau selesai. Oh iya. Si Ion habis dulu. Mau habis ya sebentar. Ada habisin berapa? 1. Kali 0,1. Kalau 1 berarti 0,1. berarti 30 ke dalam 10 tambah 3, Bu. ya, bentar. Oke. Lanjut untuk mencari pH. Minlog Ya. 14. Ya. Minlog. Masukkan ke dalam. Ini, Bu. Iya. Berarti pH-nya adalah 3. iya. Yeay. Terima kasih Marwa. Oke, teman-teman, dari teman-teman yang lain adakah yang ingin ditanyakan? Sudah Sudah ada. paham semua ya teman-teman? Sudah. Alhamdulillah. Baiklah, kalau begitu kita mungkin bisa lanjutkan di pertemuan berikutnya karena waktunya juga sudah mepet, sudah hampir habis. Nah, jadi dari apa yang sudah kita bahas tadi kita dapat menyimpulkan teman-teman. Apa kesimpulan pembelajaran hari ini berarti? Yang pertama, iya benar pH. Asam kuat itu terionisasi secara sempurna di dalam air. Nah, semakin besar konsentrasi ion H+-nya berarti maka semakin kecil pH-nya. Nah, kekuatan asam juga berbeda tergantung dengan kepekaan larutan. Nah, mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.